Bahas soal P3K Perawat 2025. Formasi perawat, soal yang sering keluar, latihan soal kemampuan teknis. Kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar, dan share lulus P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat. Seseorang perempuan 30 tahun dirawat di RS dengan keluhan kelenjar tiroid membesar. Hasil pengkajian klien sering keringat, berbicara kurang jelas, nafsu makan meningkat, mudah cemas, berat badan yang sekarang 36 kg, dan tinggi badan 15,0 cm. Apakah diagnosa keperawatan pertama? A. Ansietas. B. Gangguan mobilitas fisik. C. Defisit nutrisi. D. Resiko defisit nutrisi. Nyeri akut. Jawaban C. Defisit nutrisi. Pembahasan. Pada kasus di atas, masalah keperawatan utama adalah defisit nutrisi yang ditandai dengan berat badan sebelumnya 50 kg, berat badan yang sekarang 36 kg, dan tinggi badan 150 cm. Soal nomor 2 P3K Perawat. Seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan bab encer lebih dari 7 kali sejak 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian ditemukan nyeri kepala, muntah, nafsu makan menurun, lemah, mukosa das bibir kering, mata cekung dan turgor kulit lambat, TD 90-80 mm hidrargirum, pace frekuensi nadi 120 kali, amenti teraba lemah, napas 24 kali amenti, suhu 38,8 derajat Celcius, produksi urin 25 cm kubik jam, 88-70 kg. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Nyeri akut. B. Hipertermia. C. Hipovolemia. D. Defisit nutrisi. Gangguan eliminasi urin. Jawaban C. Hipovolemia. Pembahasan data yang mendukung masalah keperawatan hipovolemis kekurangan volume cairan yaitu mukosa bibir kering, mata cekung, turgor kulit lambat, produksi urin 25 cm kubik jam. Soal nomor 3 P3K Perawat. Seseorang perempuan berumur 36 tahun datang ke poliklinik bedah vaskular dengan keluhan kaki terasa berat, kesemutan, dan kaki terasa sering kram di pada malam hari. Hasil pengkajian bengkak dan luka pada ekstremitas bawah, nadi, teraba lemah, CRT, 3 detik dan indeks ankle brasial 0,6. A. Nyeri akut. B. Gangguan mobilitas fisik. Perfusi jaringan perifer tidak efektif, kecek, nyeri kronis. D. Defisit nutrisi. Jawaban C. Perfusi jaringan perifer tidak efektif. Pembahasan. Data yang mendukung masalah keperawatan yaitu bengkak dan luka pada ekstremitas bawah, HRT 3 detik dan indeks ankle brasial 0,6. Soal nomor 4 P3K Perawat. Seseorang laki-laki berumur 35 tahun dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang dengan sirosis. Klien mengatakan nafas terasa sesak ketika baring, nyeri skala 8 pada perut sebelah kanan sejak 2 bulan terakhir, dan bengkak pada ekstremitas bawah. Klien tampak meringis, frekuensi nadi 110 kali menit, frekuensi nafas 25x atau menit dan selera. Trik, apakah masalah keperawatan tersebut? A. Nyeri kronis. B. Nyeri akut. C. Ansietas. D. Defisit nutrisi. Hipertermi. Jawaban B. Nyeri akut. Pembahasan. Data yang mendukung masalah keperawatan yaitu klien mengatakan nyeri skala 8 pada perut sebelah kanan sejak 2 bulan terakhir. Soal nomor 5 P3K Perawat. Seseorang laki-laki berumur 29 tahun dengan sirosis hepatitis. Hasil pengkajian. Klien mengeluh nyeri pada perut kanan atas, kulit terasa gatal, sesak ketika baring, asisten tambah, pitting edema grade 2 dan distensi vena jugularis. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Nyeri akut. C. Penurunan curah jantung. B. Kelebihan volume cairan. D. Defisit nutrisi. Gangguan integritas kulit. Jawaban B. Kelebihan volume cairan. Pembahasan.
Data yang mendukung masalah keperawatan yaitu pitting edema grade kedua dan distensi vena ugularis. Soal nomor 6 P3K perawat. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit bedah sejak 7 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan data ekstremitas atas dan bawah tidak dapat digerakkan secara aktif. Kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan. Klien tampak lemas. Hasil pengkajian tekanan darah 180-100 mm hidrargyrum, nadi 88 kali menit, suhu 37,7 derajat Celcius, pernafasan 20 kali menit. Apa yang dilakukan perawat untuk meningkatkan kenyamanan pada klien? A. Memberikan kompres air hangat. B. Memonitor kulit klien. C. Mobilisasi tiap 2 jam. D. Melakukan masage. E. Melatih ROM. Jawaban. C. Mobilitas tiap 2 jam. Pembahasan. Data yang mendukung didapatkan data ekstremitas atas dan bawah tidak dapat digerakkan secara aktif. Kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan. Klien tampak lemas. Soal nomor 7 P3K maka tindakan yang dilakukan perawat yaitu mobilisasi tiap 2 jam. Soal nomor 7 P3K perawat. Seorang laki-laki, 40 tahun, diagnosis PPOK, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, bunyi ronci, napas cepat dan dangkal, pernapasan cuping hidung, sianosis pada ujung jari, TD 170 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 104 kali menit, frekuensi napas 30 kali menit. Perawat menetapkan masalah keperawatan, gangguan pertukaran gas. Apakah pemeriksaan penunjang utama pada pasien tersebut? A. Analisis gas darah. B. Elektronik cairan. C. Darah lengkap. D. Hemoglobin. Ronsen. Jawabannya, analisis gas darah. Pembahasan. Pasien mengalami gangguan pada sistem pernapasan ditandai dengan sesak, sianosis, dan terdapat ronci. Suara ronci muncul karena terjadi penumpukan sekret pada alveolus. Hal tersebut menyebabkan gangguan pertukaran gas dan kurangnya produksi O2 ke organ dan perifer sehingga muncul tanda sianosis. Untuk mengetahui adanya gangguan pertukaran gas maka dibutuhkan pemeriksaan analisis gas darah. Soal nomor 8 P3K perawat. Seorang perempuan, 58 tahun, diagnosis diabetes mellitus tipe 2, dirawat di rumah sakit dengan keluhan adanya luka di daerah bokong sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan. Terdapat ulcus decubitus, produksi pus tambah, jaringan nekrotik tambah. Saat ini perawat akan melakukan perawatan luka. Alat-alat sudah disiapkan, perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Apakah langkah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat tersebut? Jawaban, C. Membersihkan luka dengan cairan nakal 0,9%. Pembahasan. Pada kasus di atas, diuraikan bahwa perawat telah melakukan pengkajian pada luka pasien artinya balutan dan plester sudah dilepas sebelumnya sehingga poin D bukan pilihan yang tepat. Poin C merupakan langkah yang tepat karena sebelum dilakukan penggantian balutan sesuai dengan jenis luka, perlu dilakukan terlebih dahulu pembersihan luka dengan cairan nakal atau pembersih non-toksik. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya.